Talitakum anak-anak, jumpa lagi dengan Mami Maya di Talitakum Junior Bible Study. Together, we study our Bible to get to know our Lord Jesus Christ. Alright, as usual, before we start, let's check if you are ready. Do you have your Bible with you? Check. Do you have your notebook with you? Check. Do you have your pen or pencils with you? Check! Now, have you put your toys away? And no food and no drinks? Great! That means you are ready! Oke anak-anak, pelajaran kali ini adalah dari kitab Bilangan pasal 1 dan pasal 2. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan supaya kami dapat belajar dari Alkitab kami sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berikan kepada kami telinga yang mendengar, hati yang mengerti, sehingga kami dapat melakukan apa yang kami pelajari sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, ambil Alkitab kalian, kita akan baca Bilangan 1 dan 2 bersama teman-teman kalian, Ruth dan Christian. Shalom teman-teman, Talitakum Bilangan 1. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elizur bin Shedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Zurisyadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netaneel bin Zuar. Dari suku Sebulun, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim dan Gamaliel bin Pedazur. Dari suku Manasye, dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ahizer bin Amisyadai. Dari suku Eser, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu, dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang.
Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asher disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asher ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya, termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah suci harus dipasang oleh mereka, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka, tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka. Amin. Talitakum. Shalom teman-teman, Talitakum. Bilangan 2. Suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya. Menurut lambang suku-sukunya, mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan. Agak jauh daripadanya, yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Nathanael bin Zuar. Pasukannya terdiri dari 54.500 orang yang dicatat. Kemudian suku Zebulon. Pemimpin Bani Zebulon ialah Eliab bin Elon. Pasukannya terdiri dari 57.000
400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Mereka lah yang terdahulu berangkat. Panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Ruben ialah Elizur bin Shedur. Pasukan itu terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumel bin Zurishyada. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gad. Pemimpin Bani Gad ialah Elisyaf bin Reuel. Pasukannya terdiri dari 45.600 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Mereka lah yang nomor 2 berangkat. Sesudah itu berangkatlah ke kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi. Di tengah-tengah laskar yang lain itu sama seperti mereka berkemah. Demikianlah juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji-panji laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Di dekatnya adalah suku Manasye. Pemimpin Bani Manasye ialah Gamaliel bin Padazur. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Kemudian suku Benyamin. Pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideon. Pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Mereka lah yang nomor 3 berangkat. Panji-panji Laskar Dan adalah di sebelah utara. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Dan ialah Ahiezar bin Amishadai. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asyer. Pemimpin Bani Asyer ialah Pagiel bin Okran. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Kemudian suku Naftali. Pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Dan ada 157.600 orang. Mereka lah yang kemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Itulah pencatatan orang Israel. Menurut suku-suku mereka, jumlah orang yang dicatat dalam Laskar dengan pasukan-pasukan ada 603.550 orang. Tapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel berbuat demikian. Tempat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka. Dan demikianlah mereka berangkat, masing-masing menurut kaum dan suku-sukunya. Amin. Talitakum. Oke, anak-anak, kitab bilangan itu bukanlah kitab tentang bilangan-bilangan atau angka-angka, walaupun dimulai dengan angka-angka, yaitu Tuhan menyuruh Musa untuk menghitung atau sensus penduduk Israel yang keluar bersama-sama dengan mereka yang dari Mesir. Sensus itu apa sih? Sensus itu adalah pencatatan jumlah jiwa dalam satu bangsa. Negara kita juga melaksanakan sensus setiap 5 tahun sekali. Nah, waktu itu Musa mengadakan sensus dan yang dihitung adalah setiap laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas. Artinya laki-laki dewasa yang sudah mampu untuk maju berperang. Nah, pencatatannya adalah seperti ini. Kita baca di bilangan 1. Dari suku Ruben tercatat 46.500. Suku Simeon tercatat 59.300. Dari suku Gad tercatat 45.650. Dari suku Yehuda tercatat 74.600.
Dari suku Isakar tercatat 54.400. Dari suku Zebulon tercatat 57.400. Dari suku Efraim tercatat 40.500. Dari suku Manasye tercatat 32.200. Dari suku Benyamin tercatat 35.400. Dari suku Dan tercatat 62.700. Dari suku Asher tercatat 41.500. Dan dari suku Naftali tercatat 53.400. Nah, ada satu suku yang tidak dihitung dan tidak dicatat, yaitu suku Lewi. Mengapa? Karena Tuhan telah menetapkan bahwa suku Lewi ditugaskan untuk menjaga dan memelihara kemah suci, sehingga mereka tidak diperuntukkan dan tidak ditugaskan untuk maju berperang membela bangsa. Kita baca di Bilangan 1 ayat 49 dan 50. Hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Jadi, tugas suku Lewi adalah sangat khusus dan spesial, yaitu menjaga dan memelihara kemah suci. Nah, apa yang dilakukan oleh bangsa ini? Semua taat dan mematuhi perintah dengan tepat. Ditulis di Bilangan 1 ayat ke-54. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka. Nah, anak-anak, kenapa Tuhan perlu menghitung jumlah suku bangsanya? Bagi Tuhan, bukan Tuhan ingin mengetahui jumlahnya berapa. Tuhan tahu jumlah mereka berapa, sedangkan jumlah rambut kita aja Tuhan tahu. Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan peduli dengan mereka dan bahwa mereka adalah pilihan dan miliknya Tuhan. Nah, anak-anak, Bilangan 2 itu mencatat tentang pengaturan posisi suku-suku bangsa itu di dalam perkemahan. Yang terpenting adalah kemah suci menjadi pusat daripada keseluruhan perkemahan bangsa Israel, menandakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Lalu diaturlah setelah kemah suci, suku Lewi berkemah di sekeliling kemah suci, menjadi penjaga dan melindungi bangsa Israel dari kekudusan. Ingat ya, karena yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Jadi ketika ada suku-suku lain yang tidak bersih dan tidak kudus, mereka dibatasi oleh keberadaan suku Lewi yang sudah dikhususkan dan sudah dikuduskan oleh Tuhan. Lalu Tuhan mengatur bahwa 3 suku akan berada di timur, 3 suku di barat, 3 suku di utara, dan 3 suku di selatan. Total semua 12 suku. Yang paling menarik adalah begini anak-anak. Tuhan menempatkan yang pertama suku Yehuda. Di mana tempatnya? Posisinya adalah di sebelah timur daripada kemah suci. Nah, anak-anak mesti tahu bahwa di timur itu adalah letak dari gerbang kemah suci. Suku Yehuda ditempatkan di situ. Nah, kenapa nggak ditempatkan yang pertama kali suku Ruben? Padahal suku Ruben adalah yang paling tua. Nah, Yehuda artinya pujian penyembahan. Tuhan mengatur suku Yehuda untuk menghantar seluruh suku bangsa
masuk ke dalam pelatarannya Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Mazmur 100 ayat 4 berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Anak-anak ingat gak? Tuhan Yesus itu berasal dari suku Yehuda. Suku Yehuda ditentukan Tuhan untuk menjadi suku yang paling dekat yang mengantar bangsanya masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, anak-anak, di dalam Yesus kita bukan saja diantar masuk ke dalam gerbang kemah suci, tetapi kita dibawa untuk tinggal di dalam kemah suci, di dalam hadirat Tuhan. Nah, anak-anak, kalau waktu itu Tuhan mengatur suku Lewi untuk menjaga kekudusan Tuhan, supaya yang tidak kudus tidak bisa terkena dengan kekudusan Tuhan sehingga mati. Tetapi sekarang Tuhan Yesus membuka lapisan itu dan membawa kita semua yang percaya kepadanya masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sehingga di dalam Yesus kita ada bersama-sama dengan hadirat Tuhan kemana saja, di mana saja, kapan saja. Waktu kematian Yesus, tirai bait suci itu terbelah dua dari atas ke bawah. Matius 27 ayat 51 berkata, "Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah." Artinya, bukan saja kita sekarang bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, tetapi kita bisa tinggal di ruang Maha Kudus, tinggal bersama dengan Tuhan di dalam hadiratnya selama-lamanya. Nah, anak-anak, sekarang kita makin mengenal ya kehendak Tuhan dan kerinduan Tuhan, yaitu Tuhan selalu ingin bukan saja berada dekat dengan kita, tetapi Tuhan ingin supaya Dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia dengan satu ikatan dan hubungan yang erat. Yuk, anak-anak berdoa ya. Ikuti doa Mami Maya ya. Katakan, "Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah membuka batasan-batasan, sehingga melalui kematian-Mu kami dapat tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Ajari kami untuk tetap terus sadar bahwa kami membawa hadirat-Mu kemana saja kami pergi dan di mana saja kami berada. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Alright, anak-anak. Remember, if you have questions, please chat to this number on your screen. Oke, anak-anak, kalau anak-anak belum subscribe di channel YouTube Big Junior, subscribe dong. Terus kasih like dan share kepada teman-teman atau keluarga, supaya mereka juga mengenal kebenaran tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Keep reading your Bible, keep praying, and always remember that Jesus loves you very much. Okay? I'll see you on our next lesson. Talitakum! Yes! 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 Seperti apa sih posisi pembagian perkemahan setiap suku-suku bangsa Israel itu?